Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, hendaknya mari kita berdoa kepada Tuhan agar semua acara kebaktian kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anakmu datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita sudah membaca dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bacaan kita tadi adalah mengenai mujizat yang dilakukan Yesus di kota Kana, provinsi Galilea, yaitu mengubah air menjadi anggur. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih adik-adik, mujizat itu apa? Ya, kadang-kadang kita dengar orang menyebutkan mujizat, tapi kita tidak tahu artinya. Ya, aku mau menjelaskan sedikit arti kata mujizat ya adik-adik ya. Jadi mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar akal dan pikiran manusia, dan ini dipercaya sebagai suatu hal yang berasal dari Tuhan. Yaitu adalah arti dari mujizat. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pemahaman bacaan Alkitab kita. Dikisahkan dalam pembacaan Alkitab kita bahwa ada satu pesta pernikahan di Kana, dan Ibu Maria dan Tuhan Yesus diundang ke pesta itu. Pada saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba tuan rumah kehabisan anggur. Dan kemudian Ibu Maria memberitahu hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, Ibu Maria lalu menyuruh kepada para pelayan pesta itu agar mematuhi apapun yang diminta oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian mulai melakukan mujizatnya dengan menyuruh para pelayan agar mengisi tempayan-tempayan itu dengan air hingga penuh. Kemudian setelah itu, para pelayan disuruh untuk mencedok air tersebut dan membawanya kepada pemimpin pesta. Dan pada saat pemimpin pesta mencicipi air yang dibawa para pelayan, air tersebut telah berubah menjadi anggur. Ya, ini adalah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Di dalam Alkitab, itu tercatat ada 50 mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah yang terbanyak dibandingkan dua tokoh Alkitab lainnya dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elisa. Jadi Tuhan Yesus yang paling banyak melakukan mujizat adik-adik. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus ini merupakan salah satu bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan datang ke dunia. Mujizat ini juga mengesahkan kemesiasan Tuhan Yesus. Jadi mohon maaf, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang ke bumi, dan sebagai bukti juga bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan peduli kepada manusia. Coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak ada di pesta itu, panik gak kira-kira tuh sang pemilik pesta? Pasti panik. Karena pesta sedang berlangsung, anggur habis. Para tamu pasti akan komplain adik-adik, bahwa mereka tidak dapat anggur lah, mereka beginilah, begitulah. Otomatis itu akan membuat pemilik pesta menghadapi masalah, pasti akan menghadapi masalah yang besar. Ya. Tetapi Tuhan Yesus ada di sana adik-adik. Dan Dia peduli akan segala keresahan yang dialami oleh pemilik pesta itu. Kemudian Dia mau menolong mengatasi semua masalah.
yang dihadapi oleh pemilik pesta itu. Kita juga harus begitu adik-adik. Serahkan segala keresahan dan kekhawatiran adik-adik pada Tuhan Yesus. Bawa dalam doa adik-adik. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Contoh, pada saat ada ulangan, malamnya adik-adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam diri adik-adik, dalam hati adik-adik masih ada rasa khawatir. Kira-kira bisa nggak ngerjain soal itu? Nah, saranku, sebelum adik-adik menghadapi ujian atau menghadapi ulangan, adik-adik berdoa dalam hati. Minta penyertaan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada adik-adik, agar adik-adik bisa mengerjakan soal-soal ulangan itu. Intinya adik-adik, tidak ada satupun persoalan besar yang tidak bisa kita hadapi atau tidak bisa kita atasi kalau kita meminta bantuan Tuhan Yesus. Tuhan kita itu Maha Kuasa adik-adik. Dia lebih besar dari segala persoalan dan masalah kita. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau diajarkan bahwa yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu membantu kita dalam segala hal. Jadi yang pertama itu kita harus percaya dulu. Karena akan percuma jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya. Contoh, Ibu Maria. Ibu Maria percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu hal pada saat dia menyampaikan bahwa mereka kehabisan anggur. Dan memang kenyataannya benar adik-adik. Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu, yaitu mengubah air menjadi anggur. Kemudian contoh lainnya dari para pelayan-pelayan dalam pesta itu. Mereka juga memberikan contoh adik-adik kepada kita. Dalam hal apa? Dalam hal kepatuhan. Mereka patuh kepada segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka lakukan. Kemudian mereka juga percaya bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu adalah hal yang baik. Kemudian kira-kira apa perintah Tuhan Yesus kepada adik-adik? Perintah Tuhan Yesus kepada adik-adik saat ini adalah dengar-dengaran orang tua, jadi anak yang baik, rajin sekolah minggu, rajin belajar, dan jangan berbuat dosa. Nah, saat ini negara kita kan memang sedang dihadapi dengan masalah pandemi. Kemudian dalam masa pandemi corona ini, kira-kira Tuhan Yesus memberikan perintah apa kepada kita? Melalui pemerintah, Tuhan Yesus memberikan perintah, yaitu adik-adik harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu semua perintah dari Tuhan Yesus yang disampaikan melalui pemerintah. Pemerintah itu adalah tangan kanan Tuhan adik-adik. Karena tidak akan ada pemerintah tanpa izin dari Tuhan. Lihat dulu bangsa Israel. Semua raja-raja Israel dipilih oleh Tuhan langsung. Sama seperti sekarang. Semua pemerintah yang ada sekarang itu melalui izin dari Tuhan. Jadi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak akan ada pemerintah. Ya, setelah mendengar dan mencontoh sikap dari Ibu Maria dan pelayan pesta, maka mulai saat ini adik-adik harus berkomitmen untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan adik-adik dalam keadaan apapun. Selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan hal apapun. Maka kuasa Tuhan akan turun menyertai adik-adik. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, jangankan masalah adik-adik, gunung pun bisa kita pindahkan. Amin.